Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan demi kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh menikmati semua yang baik dari Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Engkau terus membawa kami untuk semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada lain yang kami inginkan dalam hidup ini Bapa selain mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Berbicara bagi setiap kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Buat kami mengerti apa yang Tuhan mau, supaya hidup kami boleh berbahagia. Sekalipun Tuhan ada banyak persoalan, tantangan, tapi kami tetap boleh berjalan di dalam rule-Nya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur, membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bagaimana supaya kita semua bisa menikmati dan bisa sampai kepada janji dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya ambil firman Tuhan hari ini dari kitab Ulangan, mulai ayat yang ke-48. Ini tentang bagaimana Musa pada akhirnya tidak bisa menggenapi atau masuk dalam rencana Tuhan. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-48 berkata demikian. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tantangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia kepada aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades, di padang gurun Sin. Dan sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Saudara yang terkasih, kita tahu bersama bahwa Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Musa dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar. Karena betapa tidak enak ketika mereka mulai diperbudak, dijajah di Mesir, sehingga mereka tidak memperoleh kebebasan, bahkan mereka tidak bisa melakukan apa-apa sesuai dengan kemauan, tetapi ada di bawah perbudakan oleh Mesir. Lalu Tuhan mengangkat Musa, saudara. Musa membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Kita tahu bersama, tidak mudah perjuangan. Musa membawa mereka puluhan tahun, bahkan yang kita tahu bersama, perjalanan yang harusnya ditempuh hanya dalam beberapa saat saja menjadi 40 tahun berputar-putar. Karena kedegilan hati, karena kekerasan hati, karena bangsa Israel yang bersungut-sungut. Musa membawa mereka. Satu kali saudara, ketika sudah hampir dekat dengan apa yang dijanjikan Tuhan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, engkau naik ke gunung Nebo, kata Tuhan. Lalu dari sana engkau akan melihat, engkau akan memandang tanah Kanaan yang aku janjikan, dan aku akan berikan itu kepada menjadi milik bangsa Israel, umatku Israel. Tapi yang sangat menyedihkan saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, engkau hanya bisa melihat, tetapi engkau tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Saudara, saya percaya satu kerinduan yang Musa inginkan adalah ketika dia mulai menggenapi panggilan Tuhan, membawa bangsa ini keluar ke satu negeri yang Tuhan janjikan, yang penuh susu dan madu, yang berlimpah dengan berkat. Hanya satu kerinduan di hati Musa, kan? Saya pun juga mungkin akan merasa seperti itu. Ketika Tuhan berjanji bahwa dalam tugas itu Musa akan melihat sebuah negeri yang Tuhan janjikan, maka saya percaya hanya ada sebuah kerinduan di hati Musa. Dia ingin mencapai apa yang Tuhan janjikan itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Tuhan berkata, Musa, engkau hanya bisa melihat.
lihat negeri yang akan aku berikan itu, tapi engkau tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Sudah tahu kenapa Tuhan berkata? Kita lihat pada ayat yang tadi, ayat yang ke 51, di sana Tuhan berkata, engkau tidak akan bisa masuk oleh sebab engkau telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba itu. Kita tahu bersama bangsa Israel di dalam perjalanan mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Musa. Ketika suatu saat mereka kehilangan dan tidak ada air untuk diminum. Saudara bisa bayangkan itu di padang gurun ya. Kalau saudara yang sudah pernah ke Israel mungkin tahu bagaimana tandusnya daerah itu. Mereka berjalan di padang gurun, padang pasir, tidak ada air. Lalu mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai berkata, Musa, kenapa engkau bawa kami keluar dari bangsa Mesir? Kenapa engkau bawa kami keluar dari tanah perbudakan? Kami lebih suka ada di sana. Kami bisa makan enak, kami bisa menikmati semuanya sekalipun kami di dalam perbudakan. Kenapa engkau bawa kami keluar? Kami haus, kami gak ada makanan. Biarin aja kami mati di sana. Lalu ketika mereka tiba di tempat itu tidak ada minum, mereka mulai menyalahkan Musa. Kemarahan orang Israel memancing Musa menjadi emosi dan juga marah. Saudara, kita tahu bersama kenapa Tuhan memilih Musa. Karena Alkitab berkata Musa itu seorang yang sangat-sangat lembut hatinya. Karena itu Tuhan memilih dia. Tetapi ketika di dalam perjalanan Musa berusaha sabar untuk menghadapi bangsa yang penuh dengan sungut-sungut itu. Tapi satu saat manusia dan kedagingan Musa juga dia tidak bisa tahan. Ketika mereka protes kepada dia meminta air, lalu Musa menghadap kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan, engkau yang menyuruh aku membawa bangsa ini. Sekarang mereka itu mau minum dan tidak ada air. Apa yang harus aku lakukan? Tunjukkan Tuhan kuasa-Mu supaya bangsa ini percaya bahwa engkaulah yang membawa mereka keluar. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, ya udah, engkau katakan kepada gunung batu itu, keluarkan air. Maka air itu akan keluar dan bangsa ini akan melihat bahwa aku adalah Tuhan yang sudah memanggil mereka keluar dan membawa mereka keluar dari perbudakan. Tetapi karena bangsa Israel begitu marah, mereka bersungut-sungut dan sudah tahu ternyata marah itu berjangkit. Ya, marah itu berjangkit saudara ya. Contoh ya, seorang yang karyawan di kantor dimarahin bosnya. Dasar kamu gini kerja nggak becus gini, kalau bisa saya turunin gajimu gini. Marah itu dimasukin ke dalam dirinya kan. Dia nggak bisa melampiaskan ke bosnya. Dia pulang ke rumah. Baru sampai rumah istrinya bilang, mana nih, belum gajian, mau belanja. Kamu pikir saya ini apa? Cuma bisa minta uang ini. Lama-lama saya pecat juga lu jadi istri. Istrinya kan stres saudara. Dia nggak tahu mau marahin siapa. Anaknya lewat, mama minta uang. Minta uang. Lu pikir ya aku ini bank apa-apa. Ya lama-lama gue pecat juga lu jadi anak. Anaknya kan stres saudara. Dia nggak tahu mau melampiaskannya ke siapa. Ada pembantu lewat. Dasar kamu pembantu, saya pecat juga kamu pembantu. Pembantunya kan stres, mau melampiaskannya kemana? Ada anjing lewat, diracun saudara, maka matilah anjing. Ya, marah itu berjangkit. Orang yang tadinya hatinya lagi damai, ketika tiba-tiba ada orang yang bikin kita marah, kita terganggu, itu roh marahnya pindah. Berapa banyak kali kita lagi di jalan, mau ke kantor, dari rumah hatinya damai, tiba-tiba ketemu orang di jalan, mungkin orang itu lagi habis berantem sama istrinya, lalu dia nyetir di jalan, kita yang sudah ada jalur yang benar, dia tuh mau karena lagi emosi. Saudara percaya nggak? Waktu orang itu marah, itu akan mempengaruhi tindakannya loh. Jadi dia roh marah, dia nyetir dengan marah, berantem sama istrinya di jalan, kita yang lagi damai-damai, dia mau nyerempet mobil kita. Marahnya pindah nggak ke kita? Pindah. Lalu kita juga jadi emosi dalam mobil. Yang tadinya suami istri lagi baik-baik, ya suaminya, ini gimana sih mobil itu? Maka ini, gua tabrak juga nih. Istrinya bilang, Pak sabar, Pak nggak sabar. Lo diam ya. Akhirnya kita yang suami istri jadi berantem juga. Hati-hati saudara, amarah itu berjangkit loh. Musa, orang yang terkenal sangat lembut hati, menghadapi bangsa Israel dengan kemarahannya. Tuhan bilang, Musa, lu ngomong sama gunung batu, hai gunung batu, keluarkan air. Karena Musa emosi, dia terpancing dengan kemarahan bangsa Israel. Dia pukul gunung batu itu. Dia bilang, gunung batu, sambil dia pukul saudara, ya, keluarkan air.
buat orang-orang durhaka ini, biar mereka tahu bahwa Tuhanlah yang menyediakan air buat mereka. Apakah air itu keluar? Iya, airnya keluar karena Tuhan menyuruh dan itu terjadi. Tetapi Tuhan berkata, oleh karena kamu telah berubah setia. Artinya apa? Tuhan cuma suruh ngomong, jangan pukul. Tapi Musa pukul karena dia didesak oleh amarah bangsa Israel. Lalu Musa dianggap melanggar kekudusan Tuhan. Ayat 51 berkata, oleh sebab kamu telah berubah setia. Bayangkan saudara, kemarahan Musa dianggap Tuhan telah berubah setia kepada Tuhan. Selama ini Musa taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Jangan A, B. Tapi ketika dia dalam kemarahan terpancing emosinya, dia melakukan tidak seperti yang Tuhan katakan. Dan Alkitab berkata, Tuhan berfirman, engkau telah berubah setia. Bukan cuma itu, Tuhan bilang, oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades, di padang gurun Sin. Dan oleh karena kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Saudara, ketika kita marah, Alkitab berkata ternyata kita tidak menghargai kekudusan Tuhan. Dan saudara tahu kenapa Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? 40 tahun dia melayani Tuhan, membawa bangsa itu keluar, hanya karena sebuah kesalahan yang mungkin kita anggap itu sepele. Tapi di mata Tuhan dia telah melanggar, berubah setia dan melanggar kekudusan. Saudara, mungkin hari ini engkau berkata atau engkau beranggapan bahwa marah itu biasa. Saya bertengkar sama istri, saya bertengkar sama suami, saya marahin anak-anak, itu hal yang biasa. Tapi lihat, Musa tidak bisa masuk dan menikmati tanah perjanjian karena kemarahan. Dan Tuhan menganggap dia berubah setia dan melanggar kekudusan Tuhan. Hari ini, biar firman ini bisa menegur kita semua. Mungkin hari ini saudara sedang marah. Bahkan ada orang-orang Kristen yang berkata mereka sudah Kristen, mereka percaya Yesus, tapi mereka masih hidup dalam kepahitan, tidak bisa mengampuni dengan saudara ipar, dengan tetangga, dengan mertua, atau dengan siapa saja. Hari ini saudara dengar baik. Kalau engkau mau menikmati janji Tuhan, untuk engkau melihat negeri yang Tuhan janjikan, tanah perjanjian dalam hidup ini, maka mari kita bertobat saudara. Biar ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Karena amarah pada akhirnya Musa tidak bisa melihat janji Tuhan. Saya berdoa saudara, biar hari-hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata, jika kita ini melakukan keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Keinginan daging itu ternyata percabulan, kenajisan, amarah, iri hati, kebencian, dendam, akar pahit. Itu semua mendatangkan malapetaka, itu semua mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, kata firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara, hari ini kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan ampuni Bapa, kalau masih ada kemarahan yang kami simpan dalam hati. Mungkin hari ini kami sebagai seorang ibu, kami marah kepada anak, sebagai anak kami marah kepada orang tua. Kami minta ampun Tuhan. Biar Engkau yang menguduskan hidup kami. Dan biar kami tarik sebuah pelajaran penting hari ini, bahwa Musa pada akhirnya tidak bisa melihat tanah perjanjian hanya karena dia berubah setia. Dari amarahnya itu, dia dinilai Tuhan melanggar kekudusan. Biar kami mengambil nilai itu pada hari ini, sehingga kami Tuhan mau dalam hidup ini saudara, kalau engkau mau melihat berkat-berkat Tuhan, mari kita belajar setiap firman yang dituliskan ini ada hikmah yang harus kita petik di dalamnya. Supaya apa? Alkitab berkata, kalau engkau sungguh-sungguh berjalan, engkau bertindak hati-hati sesuai dengan semua firman yang ada, yang tertulis dalam firman Tuhan, maka perjalananmu di dunia ini akan berhasil dan beruntung. Setiap firman Tuhan yang ditulis itu ada nilai di dalam kekekalan. Kita berdoa hari ini, buang segala amarah. Bahkan kalau hari ini kita menjadi orang yang suka marah-marah karena tekanan ekonomi, Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Kasih itu menjadi tawar. Ya jujur saudara, hari-hari ini tuh orang lebih cepat
lebih gampang marah atau lebih gampang tertawa? Kita semua tahu hari-hari ini orang tuh lebih gampang marah. Kayaknya ketemu orang tuh salah dikit ya. Kayak kemarin yang lagi viral tuh ya, beredar semua videonya, anak muda udah melanggar ditilang sama polisi, motor pacarnya dihancurin. Ini kan bodoh. Udah salah, amarahnya meledak, merugikan diri sendiri, sekarang menjadi tersangka. Apa yang dia dapat dari semua itu, saudara? Alkitab berkata amarah itu menetap di dalam hati orang bodoh. Kita bukanlah orang-orang bodoh. Bereskan hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau lihat, saudara, saya cuma mau ingatin kita semua, hidup ini singkat, kata firman Tuhan. 70 tahun, kalau kita kuat 80, ada yang mencapai 100. Tapi apa esensi dari kehidupan yang sesungguhnya itu? Bukan soal panjang umur saja. Apakah kita menghidupi nilai-nilai firman Tuhan selama kita ada di dunia ini? Saya mengajak kita semua hari ini, mari kita renungkan firman ini. Kalau hari ini engkau sedang berkata, Tuhan, aku adalah orang yang menaruh kepahitan dan aku tidak bisa mengampuni keluargaku. Mungkin engkau berkata, aku benci orang tuaku karena ada kesalahan-kesalahan mungkin yang mereka buat di masa lalu. Atau kita sebagai anak hari ini berkata, Tuhan, aku tidak bisa mengampuni orang tua, aku tidak bisa mengampuni anakku kalau engkau sebagai orang tua hari ini. Atau ada istri yang berkata, aku tidak bisa mengampuni suamiku hari ini, Tuhan. Atau hari ini ada suami yang berkata, aku benci kepada istriku dan rasanya aku pengen cari perempuan yang lain. Saudara, mari kita datang di kaki Tuhan hari ini. Siapapun engkau yang juga mungkin menyaksikan hari ini khotbah ini, saya berdoa, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Bapa, ampuni kami Tuhan. Kalau ada kemarahan dalam hidup kami tidak ingin hanya karena kemarahan itu sehingga kami tidak bisa menikmati janji Tuhan. Hari ini kami lepaskan, kami patahkan semua roh kemarahan, kedagingan kami. Tuhan, tolong kami untuk terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini, sehingga kami melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan perkenanan-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap mereka Tuhan yang menyaksikan program ini, yang menyaksikan siaran ini. Berkati kehidupan mereka. Apapun yang jadi pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Hari ini kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya.